Baik, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali kita di channel Mancing Raja Ule. Adapun pagi ini saya akan menjelaskan pada sesi umpan. Umpan ini, ingat teman-teman, umpan di sini pembahasannya sangat banyak sekali dan sangat sensitif. Sekarang ini saya akan menjelaskan secara rincian-rincian, spesifik, dan di awal-awal sebelumnya di YouTube yang sudah di akun saya channel Mancing Raja Ule itu sudah saya jelaskan secara umum. Secara umum maksudnya secara umumnya secara global gitu, nggak spesifik. Namun saat ini saya lebih memberikannya secara spesifik atau secara rinci. Disinilah teman-teman harus diikuti dengan ilmiah, harus diikuti secara ilmiah dan diperhatikan baik-baik. Jangan dipotong-potong, jangan dipotong-potong. Itulah pesan dari saya. Namun sebelumnya saya minta maaf kepada yang punya kolam pemancingan khususnya di Indonesia. Sebelum pada tahap umpan, kan sudah saya perkenalkan kolam itu ada dua jenis. Satu kolam yang mempunyai sirkulasi, yang kedua kolam yang sudah permanen. Ini sangat beda teman-teman, sangat beda. Kalau kolam permanen mungkin hamanya sebatas daun dengan lumpurnya, tapi kalau kolam sirkulasi sudah ada hamanya, baik itu ikan-ikan kecil, ikan-ikan nila pengganggu, banyak sekali ikan pengganggunya. Umumnya di kolam sirkulasi yang ada sirkulasinya positif itu ada ikan pengganggu, ada ikan-ikan kecil ataupun udang-udang kecil yang di bawahnya itu sangat mengganggu, apalagi ikan nila sangat mengganggu. Baik teman-teman, kita ke inti persoalan di mana saya beri judul kali ini umpan pelet PS umpan hidup. Maksudnya berlawanan. Umpan pelet, umpan olahan lawan umpan hidup, cacing, jangkrik, lipas, dan sebagainya. Sejenis umpan hidup lah, kodok atau sejenis keong. Jadi di sini akan saya bandingkan untuk sesi umpan. Yang perlu diingat teman-teman, teman itu mancing di kolam mana? Kolam permanen atau kolam sirkulasi? Oke, kita bahas. Oke lah, isi kolam tersebut galatama apa? Oke, yang perlu teman-teman ingat satu kolam tersebut. Ingat teman-teman, kita harus lihat kondisi kolam tersebut, kolam sirkulasi atau kolam permanen yang tidak ada sirkulasi. Ingat. Pembahasan kali ini khusus kolam ikan patin. Pembahasan kali ini khusus kolam ikan patin. Saya ulangi lagi, pembahasan kali ini khusus kolam ikan patin, bukan ikan lele. Ikan patin, galatama patin. Jadi kolam patin ini terbagi dua, ada kolam permanen, ada kolam sirkulasi. Ada kolam permanen, ada kolam sirkulasi. Nah, kita ambil kolam permanen dulu. Kolam patin permanen. Kolam patin permanen. Silakan Anda coba. Kalau itu kolam patin permanen, silakan Anda coba pakai umpan pelet. Kedahsyatan umpan pelet dengan umpan hidup khusus permanen lebih dahsyat umpan pelet. Umpan hidup ya bukan berarti nggak mau makan, maksudnya gini, andaikan umpan hidupnya 3, umpan pelet bisa 15 kayak gitu. Andaikan umpan hidupnya pakai udang, pakai
ya sejenis umpan hidup lah, jangkrik atau ulat. Umpan hidupnya 5, umpan pelet 15. Ini kolam permanen, khusus patin permanen. Nah, di sini umpan patin atau umpan lele, ya jadi ikan patin itu cenderung memakan ikan pelet. Bukan umpan hidup, khusus kolam patin. Oke, nggak usah kita bahas lagi. Jadi ini khusus kolam patin, teman-teman. Khusus kolam patin. Jadi pelet lebih dahsyat daripada umpan hidup, umpan ulat. Paham, teman-teman? Jadi pelet lebih dahsyat dari umpan hidup. Begitu juga di kolam lele. Di kolam lele sama seperti itu. Jadi kolam lele sama. Kolam lele permanen. Nah, ini khusus ikan lele. Sama seperti ikan patin. Kolam lele yang permanen, umpan pelet lebih dahsyat daripada umpan hidup. Umpan pelet lebih dahsyat daripada umpan hidup di kolam permanen tanpa sirkulasi. Jadi ingat, teman-teman, itu sama baik kolam patin maupun ikan lele. Umpan pelet lebih dahsyat daripada umpan hidup. Bukan berarti umpan hidup nggak dapat. Sudah saya jelaskan tadi. Umpan hidup 3, umpan peletnya bisa 15. Paham, teman-teman? Yang kedua, kolam sirkulasi. Yang tadi kolam permanen. Khusus kolam patin atau lele, ya. Dua-duanya sama, kita samakan saja. Jadi, teman-teman, kedua umpan ini, baik umpan pelet maupun umpan hidup, itu sama dimakannya, tapi kita harus yang lebih efektif, yang lebih mendekati lebih banyak. Ya, maksudnya itu sama, dapat semua, namun lebih banyak. Itu tadi, mana yang lebih banyak, yang lebih dominan. Sekarang kita bahas di kolam sirkulasi. Ingat, teman-teman, di kolam sirkulasi itu kan ada hama-hamanya. Hama-hama yang saya jelas tadi, ikan-ikan kecil. Di sini langsung saya jelaskan bahwa di kolam sirkulasi yang lebih dahsyat umpan hidup. Umpan keong, umpan jangkrik, umpan lipas, ya, sejenis umpan hidup. Atau umpan hudang, atau anak ikan. Atau lagi kita bisa beri lagi, ya, ulat-ulat Jerman kayak gitu. Jadi yang lebih dahsyat pada kolam sirkulasi itu umpan-umpan hidup. Jadi yang lebih dahsyat adalah umpan-umpan hidup di kolam sirkulasi. Kenapa? Alasannya begini. Alasan di kolam sirkulasi umpan hidup lebih dahsyat, kemungkinan ikan-ikan kecil untuk menghajar kodok kayak ulat bambu lebih lambat habis di kolam sirkulasi itu. Ikan patin, ikan lele mau memakan umpan kita itu memungkinkan, masih tersisa dari ikan-ikan kecil tadi. Tapi kalau kita pakai pelet, ya cenderung kalah peletnya dimakan ikan-ikan kecil. Kita hajar, jadi pelet sama umpan hidup. Pelet ini lebih
lebih dulu habis. Pelet lebih dulu habis dihajar ikan-ikan kecil ketimbang umpan hidup. Disitulah umpan hidup lebih dominan, mendominasi lebih banyak, khusus di kolam yang berarus yang banyak hama. Namun begitu pula sebaliknya, di kolam permanen kan nggak mungkin, kemungkinan hama tadi sangat kecil. Nah, umpan hidup ini kan nggak punya kandungan aroma. Sementara tingkat keasaman pH di dalam kolam, tingkat keasaman kadar air kolam di kolam permanen tersebut kan sudah tinggi. Mungkin ya, saya nggak ngerti juga itu. Nah, disinilah umpan pelet mempunyai peranan. Dia itu aktif, nggak ada gangguan, sehingga lebih tahan lama. Nah, sedangkan potensi ikan hidup tadi yang aromanya lebih kurang dari umpan olahan. Disitulah kolam permanen pelet lebih mendominasi, lebih dahsyat daripada umpan hidup. Karena dia tidak ada indikasi ikan-ikan kecil, tidak ada gangguan dari ikan-ikan kecil. Dia mampu bertahan dengan pH yang tinggi sebab kita permainannya sudah esen, sudah oplos-oplosan. Bisa diimbangi pH kolam tersebut. Andainya kadarnya dingin atau cuaca panas, kita yang menentukan perannya. Tapi kalau kita pakai umpan hidup yang umpannya netral nggak ada indikasi aroma, sehingga kemungkinan dia mau makan tapi lebih banyak umpan pelet. Itu yang saya maksud. Begitupun sebaliknya di kolam sirkulasi, gangguan ikan kecil lebih banyak, sehingga umpan pelet cenderung sudah habis sebelum ikan patin, ikan lili datang menyambar, sudah dihabisi. Namun pakai umpan hidup, dia tadi mau menetel-netel, mau memakan, ya belum sempat habis, lili sudah datang atau patin sudah datang. Disitulah dia hajar. Umpan hidup lebih cocok di air deras. Oke, itu saja pembahasan dari saya. Selamat memancing kepada para pemain Galatama. Saya ucapkan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.